Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Alisha Fahmida Jaya dari kelas 93. Di sini aku bakal menjelaskan kembali tentang materi yang sudah dipelajari di kelas 9. Pertama, aku bakal ngebahas tentang paragraf. Pengertian paragraf adalah suatu kesatuan pikiran yang dituangkan dalam sekumpulan kalimat yang berkaitan. Lalu ada unsur paragraf. Yang pertama ada topik. Topik itu adalah hal pokok yang akan dibicarakan dalam keseluruhan paragraf yang sifatnya masih abstrak dan umum. Lalu yang kedua, unsur paragraf itu ada judul. Judul adalah kepala karangan atau identitas bacaan. Syarat judul yang baik itu ada 6. Ada menggambarkan isi, logis, singkat, memperhatikan ejaan, provokatif, dan spesifik. Terus ada ada kalimat utama. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok atau jadi itu tuh kalimat yang mengandung inti dari keseluruhan isi bacaan. Lalu ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kembali secara rinci dan jelas terkait dengan kalimat utama tadi. Lalu ada gagasan utama. Gagasan utama itu ialah hal pokok yang menjadi hal yang menjadi inti keseluruhan isi bacaan. Lalu ada gagasan pendukung, yaitu hal-hal yang mendukung gagasan utama tadi. Nah, selanjutnya itu ada syarat paragraf. Syarat paragraf itu yang pertama ada kesatuan. Jadi di paragraf itu tuh harus memiliki satu ide pokok yang jelas. Lalu yang kedua ada kepaduan. Nah, kalimat-kalimat dalam paragraf itu tuh harus nyambung, harus kohesi. Nah, gimana sih caranya biar bisa kohesi? Bisa menggunakan yang namanya konjungsi. Nah, lalu yang ketiga ada kelengkapan. Jadi informasi yang ada di paragraf itu harus bisa mencakup seluruh informasi untuk membungkus si ide pokok. Lalu yang keempat ada struktur yang jelas. Nah, jadi di satu paragraf itu harus ada kalimat utama. Nah, kalimat utama ini biasanya itu ide pokok tuh ada di kalimat utama. Lalu ada kalimat penjelas dan harus ada penutup. Penutupnya bisa berupa kesimpulan atau penegasan ulang. Nah, terus yang kelima ada kohesi. Kohesi itu nyambung. Kohesi itu nyambung. Jadi antar kalimatnya harus nyambung. Sama kayak tadi di kepaduan harus bisa menggunakan konjungsi. Nah, lalu ada jenis paragraf. Jenis paragraf itu bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama dari letak kalimat utamanya. Nah, kalau misalnya kalimat utamanya terletak di awal, itu namanya deduktif. Lalu kalau misalnya letak kalimat utamanya di akhir, itu namanya induktif. Dan kalau misalnya letak kalimat utamanya ada di awal dan di akhir, itu namanya variatif atau campuran. Nah, lalu yang kedua itu berdasarkan cara penyampaiannya atau tujuannya. Ada yang paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi itu paragraf yang menggambarkan suatu kejadian atau benda atau suasana sehingga pembaca itu bisa merasakan, bisa melihat, bisa seakan-akan ikut, bisa seakan-akan ada di dalam kejadian itu. Nah, terus ada juga paragraf eksposisi. Eksposisi itu tuh paragraf yang menambah pengetahuan pembaca. Ada juga paragraf argumentasi, paragraf yang meyakinkan terhadap statement seseorang. Terus juga ada paragraf persuasif yang bertujuan untuk mengajak pembaca untuk melakukan atau untuk melakukan sesuatu. Terus juga ada paragraf narasi, itu tuh yang menceritakan suatu kejadian dengan waktu yang berurutan.
Lalu ada teks recon. Teks recon itu yang yang menceritakan masa lalu. Terus ada teks, bisa juga teks LHO, laporan hasil observasi. Nah, itu tadi paragraf. Lalu lanjut ke informasi dalam informasi dalam teks. Materi informasi dalam teks yang pertama ada pesan tersurat. Pesan tersurat adalah pesan yang yang ada langsung di bacaan, tertulis di bacaan itu. Jadi kita tuh bisa langsung tahu lewat bacaan. Nah, terus yang kedua ada informasi tersirat. Kalau informasi tersirat ini kita tuh nggak bisa langsung ketemu, gak ada di dalam teks itu, tapi kita tuh harus menelaahnya lagi, harus membaca dari awal sampai akhir apa sih maksudnya gitu. Nah, contoh dari informasi tersirat itu bisa amanat dalam cerita. Lalu ada opini. Fakta dulu deh. Fakta itu sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya. Biasanya fakta itu bisa ditemukan dengan ada angka atau misalnya nama daerah, nama tempat, nama orang, begitu. Terus juga ada opini. Opini itu tuh pendapat seseorang yang bisa disetujui, bisa juga nggak disetujui. Itu tadi informasi dalam teks. Ada ini juga, ada simpulan. Simpulan itu adalah simpulan adalah ringkasan dulu. Ringkasan adalah bentuk penyajian secara singkat. Nah, jadi misalnya kalau ada teks yang panjang, itu tuh dipersingkat tapi tetap mencakup seluruh isi bacaan itu. Lalu ada tadi simpulan. Simpulan itu adalah pemikiran akhirnya. Jadi setelah kita membaca semua itu tuh apa sih intinya, apa intinya dari itu. Lalu ada kata. Kata itu ada yang pertama leksikal. Leksikal adalah makna kata yang berdasarkan kamus atau leksikon. Nah, yaitu makna kata berdefinisi. Contohnya makan. Makan adalah kegiatan memasukkan makanan ke dalam mulut, mengunyah, lalu menelannya. Itu yang dinamakan makan. Lalu ada gramatikal. Gramatikal adalah kata yang bisa terjadi akibat 3 hal. Yang pertama itu tuh yang mengandung imbuhan. Bisa kan awalnya tulis. Jadi bisa tulisan, penulis, penulisan. Nah, terus yang kedua itu tuh ada kata depan dan penghubung yang ditempatkan. Misalnya Insinyur Asep sampai di Bandung. Nah, gitu. Terus juga ada kata yang mengalami pengulangan atau penggabungan. Misalnya tua, muda, tolong, menolong, gitu. Nah, terus juga ada kata denotasi. Kata denotasi itu kata yang memiliki makna lugas, makna yang sebenarnya. Terus ada kata konotasi. Kata konotasi itu kata yang memiliki makna kiasan, lebih dari satu alternatif. Ya, tadi contohnya kalau misalnya kalau konotasi contohnya kalau tadi misalnya denotasi itu contohnya paman membeli domba hitam menuju Lebaran Idul Adha. Nah, domba hitam yang dimaksud ini adalah benar-benar domba yang berwarna hitam. Gitu. Sementara kalau misalnya dikonotasi, contoh katanya penjual sayur di pasar dijadikan kambing hitam oleh pedagang daging. Nah, kalau di situ tuh maksud
kambing hitam tuh jadi tumpuan bersalah, walaupun dia sebenarnya nggak salah tapi dijadikan tumpuan bersalah gitu. Ya dia tuh disalahkan, itu konotasi. Selanjutnya, materi selanjutnya itu adalah cerita fiksi. Nah, cerita fiksi ini unsur intrinsik cerita fiksi bisa aku ngafalinnya dengan pakai singkatan TAPALS. Jadi pertama itu ada tema itu tuh isi cerita. Lalu ada alur itu ada alur maju atau progres, ada alur mundur atau regres, dan ada alur campuran. Nah, alur campuran tuh jadi misalnya dimulai dari masa kini, terus dia kembali ke masa lalu, lalu nih di masa lalu tuh dia tuh berjalan lagi gitu ke masa kini. Nah, terus ada penokohan. Penokohan itu ada 4. Yang pertama, protagonis. Protagonis itu tokoh yang baik. Ada antagonis, tokoh yang jahat. Lalu ada tokoh tritagonis. Tritagonis itu kalau misalnya dia lebih dekat sama protagonis, dia ikut baik. Tapi kalau misalnya dia lebih dekat sama si antagonis, dia ikut jahat. Nah, jadi itu tritagonis. Lalu yang keempat ada figuran yang tugasnya ini tuh cuman meramaikan cerita. Lanjut ada latar. Latar itu ada 3. Latar pertama bisa latar tempat, di mana aja sih kejadian dalam cerita itu. Lalu ada latar waktu, kapan kejadian di cerita itu berlangsung. Lalu yang terakhir ada latar suasana. Nah, latar suasana ini itu tuh adalah bagaimana perasaan pembaca setelah membaca bagaimana perasaan pembaca di akhir setelah membaca seluruh si cerita tadi. Nah, terus ada sudut pandang. Pertama ada sudut pandang orang pertama. Nah, jadi si pencerita ini tuh masuk ke dalam cerita, dia ikut dalam cerita menggunakan kata ganti aku. Terus yang kedua ada sudut pandang orang ketiga serba tahu. Jadi dia tuh dia ikut dalam cerita, tapi dia juga sebagai pencerita. Jadi dia serba tahu. Nah, lalu yang ketiga ada sudut pandang orang ketiga sampingan. Nah, si pencerita ini tuh dia cuman menceritakan aja. Dia nggak ikut dalam cerita gitu. Dan di sini pakai kata ganti dia atau ia. Amanat itu adalah pesan moral yang ingin disampaikan pembaca. Nah, amanat itu nggak ada langsung di teksnya, nggak ada langsung di ceritanya, tapi itu tuh harus kita pikirkan tadi karena amanat adalah informasi tersirat. Terus supaya si cerita ini tuh lebih menarik, kita tuh bisa membumbuinya dengan konflik. Ada 3 macam konflik. 1 itu ada konflik fisik yang bisa berupa perkelahian, berkelahi. Lalu ada konflik batin, jadi si tokoh tuh merasa sakit hati. Lalu yang ketiga ada konflik ide yang berupa pertengkaran. Terus habis itu lanjut ke materi puisi. Nah, puisi adalah salah satu karya sastra yang bertujuan untuk menyampaikan perasaan atau pikiran penulis dengan bahasa yang indah, padat, dan juga berimajinatif. Nah, puisi ini tuh terikat dengan rima. Rima itu bunyi akhir, kesamaan bunyi akhir. Terus ada irama. Irama itu nada atau ketukan dalam membaca puisi. Lalu ada bait. Bait itu larik dulu. Larik adalah satu baris dalam puisi, itu disebutnya larik. Lalu bait adalah kumpulan larik, kumpulan baris. Lalu ada tipografi. Tipografi adalah bentuk atau tata wajah puisi. Juga di puisi itu ada yang supaya puisinya lebih indah,
lebih menarik bisa menggunakan majas. Majas itu ada banyak. Contohnya di sini ada hiperbola. Hiperbola itu adalah majas yang berlebihan dan kadang nggak masuk akal. Lalu ada majas metafora yang kiasan. Contohnya itu bisa tulang punggung. Itu kan kiasan. Terus juga ada Raja Siang, Dewi Malam, begitu. Terus ada majas simile, itu tuh majas yang membandingkan. Nah, contoh katanya itu bisa seperti bak, laksana. Lalu ada majas personifikasi. Jadi majas personifikasi ini benda mati yang seolah-olah bernyawa, seolah-olah seperti makhluk hidup. Contohnya, bisa ombak kejar-kejaran, bisa angin berbisik. Lalu ada udah ya, majas. Ada majas repetisi. Majas repetisi ini majas yang pengulangan kata. Jadi katanya itu diulang-ulang. Lalu bisa juga menggunakan majas sinekdo. Majas sinekdo itu ada 2, ada pars pro toto, sebagian untuk seluruhnya. Contohnya, aku tidak melihat batang hidungnya hari ini. Aku belum melihat batang hidungnya hari ini. Nah, kan yang kita maksudnya itu bukan cuma batang hidungnya doang yang belum kita lihat, kan nggak mungkin cuma batang hidungnya doang gitu yang muncul. Nah, tapi maksudnya itu orang itu gitu, satu orang. Nah, terus ada yang kedua, ada totem pro parte, yaitu keseluruhan untuk sebagian. Contohnya, Indonesia memenangkan medali emas untuk games badminton. Nah, itu tuh maksudnya kan bukan seluruh warga Indonesia memenangkan medali emas, tetapi hanya beberapa pemain, tapi itu tuh mewakilkan satu negara Indonesia. Nah, terus juga di puisi itu bisa memakai pencitraan. Ada pencitraan itu ada pencitraan pendengaran, ada pencitraan penglihatan, ada pencitraan gerak, ada pencitraan perabaan, ada pencitraan penciuman. Itu juga Nah, ya itu tadi dari materi puisi. Selanjutnya ada materi konjungsi. Konjungsi yang dipelajari di kelas 9 ini ada 6. Yang pertama ada penjumlahan. Jadi ini tuh menjumlahkan 2 hal yang sifatnya setara. Bisa menggunakan kata dan, lalu, bahkan. Lalu yang ketiga ada konjungsi pemilihan. Nah, ini tuh memilih antara 2 hal. Kalau konjungsi ini cuman ada satu kata yang yaitu adalah atau. Lalu yang keempat ada konjungsi pertentangan. Konjungsi pertentangan ini tuh mempertentangkan 2 hal. Ya, bisa menggunakan kata namun, tapi, tetapi, dan lain-lain. Lalu ada pengandaian, ada konjungsi pengandaian, itu tuh yang untuk menyambungkan kata yang berandai-andai, membayangkan. Bisa menggunakan kata jika, jikalau, jika, jikalau, kalau saja, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada konjungsi sebab akibat. Nah, ini bisa menggunakan kata oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu, sehingga, akibatnya, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf banget tadi aku yang konjungsi pertentangannya jebut 2 kali. Jadi yang itu aku cut. Aku mau sekarang ngejelasin di sini tentang konjungsi perbandingan. Nah, konjungsi perbandingan itu jadi membandingkan antara 2 hal yang serupa tapi tak sama. Nah, kata yang digunakan untuk konjungsi perbandingan ini itu tuh adalah ibarat, bagaikan, bagai,
seumpama, umpama, bak, laksana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.